Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Azhara Puspita, guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Negeri 1 Jember. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama Mapel Umum tahun 2025. Hari ini saya sedang melaksanakan uji kinerja untuk materi IPA di kelas 7A dengan materi pokok, zat, dan perubahannya. Adapun nomor peserta PPG saya yaitu 693-035-0136-044. Sedangkan nomor induk mahasiswa yaitu 259-03-141-951-329. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak kelas 7A hari ini? Luar biasa. Oke, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, sudah semangat. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran IPA di bab 2. Sebelum memulai pelajaran, saya mau ngecek dulu kesiapan kalian menerima materi. Sudah siap? Ya. Buku IPA-nya sudah dibawa? Ya. Jadi di atas meja hanya ada buku paket IPA, buku tulis, alat tulis, dan air minum. Buku lainnya silahkan dimasukkan di loker atau di tasnya. Kalau ada sampah di lingkungan sekitarnya, minta tolong diambil biar tidak ada sampah yang berserakan. Nah, sudah? Nah, saya minta tolong Mas Ruben untuk memimpin doa ya Mas Ruben, biar hari ini kita mendapatkan keberkahan ilmu. Silakan Mas Ruben. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ruben. Jadi sebelum memulai pelajaran, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Di atas meja hanya ada boleh buku dan LKS IPA beserta alat tulis. Alat minum juga boleh ditaruh di atasnya. Dan selain itu silahkan ditaruh di dalam loker atau tasnya. Dan kalau ada sampah di depan kanan kirinya minta tolong disimpan, nanti kalau kita sudah selesai pelajaran dibuang di tempat sampah. Yang tidak masuk absensinya anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 26 dari 32. Oke. 26 yang nggak masuk 6 itu ikut ANBK ya. Jadi kan masuk semua ya. Oke. Dah, jadi hari ini hari Rabu tanggal 27. Karena sudah siap semuanya, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Karena sekarang masih bulan Agustus, jadi kan masih semangat merdekanya masih ada. Jadi hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka terlebih dahulu ya. Nah, menyanyikan lagu Hari Merdeka sambil berdiri ya, biar lebih semangat ya. Yuk silakan berdiri anak-anak semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang zat dan perubahannya. Jika materi sebelumnya kita mempelajari sifat fisika dan sifat kimia, tetap di materi ke bab 2. Nah, kalau hari ini tetap kita mempelajari bab 2, cuman materinya adalah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, nanti setelah mempelajari
materi perubahan fisika dan perubahan kimia, apa yang ingin dicapai? Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Kita ingin semua anak-anak bisa mengidentifikasi apa itu perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika. Dan tujuan pelajaran yang kedua yaitu biar kalian bisa mengetahui atau mengidentifikasi apa saja perubahan zat, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah materi-materi yang ada di bab zat dan perubahannya, tapi subpokok pada hari ini hanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Apa itu perubahan fisika? Nah, ini pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada kalian semuanya. Pertama, mengapa es yang dibiarkan di luar ruangan lama-kelamaan akan mencair, tetapi tetap menjadi air, bukan berubah menjadi zat lain? Nah, misal kalian beli es krim, nah kan pada saat esnya masih beku kan di dalam stik, tapi setelah dibiarkan lama-kelamaan, belinya ada di toko di jalan raya, dibawa pulang ke rumah akan dia mencair, tapi kan perubahan fisika. Oke. Apa itu perubahan fisika? Nah, ini pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada kalian semuanya. Pertama, mengapa es yang dibiarkan di luar ruangan lama-kelamaan akan mencair, tetapi tetap menjadi air, bukan berubah menjadi zat lain? Nah, misal kalian beli es krim, nah kan pada saat esnya masih beku kan di dalam stik, tapi setelah dibiarkan lama-kelamaan, belinya ada di toko di jalan raya, dibawa pulang ke rumah akan dia mencair, tapi kan rasanya tetap manis kan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Mengapa dia tidak berubah menjadi zat lain? Terus yang kedua, apa yang terjadi pada kertas jika dipotong kecil-kecil dan jika dibakar? Pasti berbeda ya. Kertas disobek menjadi kecil-kecil, bentuknya tetap menjadi kertas. Sedangkan kalau dibakar menjadi apa, anak-anak? Abu. Oke, benar. Terus yang ketiga, jika kamu melihat besi yang berkarat, menurutmu apakah karat bisa diubah kembali menjadi besi seperti semula? Tidak. Contohnya, semisal kalau tempat air wudhu yang tidak ada tutupnya, dia kan pasti kena hujan, kena panas, kena hujan lagi, kena panas lagi. Dan dia kan akan mengalami perubahan reaksi kimia. Nah, lama-kelamaan dia juga akan berkarat. Lah, mengapa seperti itu? Lah, kita akan pelajari. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kan berkarat. Karena berkarat tuh terjadi karena ada proses apa di dalamnya? Oksidasi, betul. Selanjutnya, nih, mengapa ketika memasak nasi yang matang tidak bisa kembali menjadi beras seperti semula? Lah, ibu masak nasi, nah ternyata nasinya sudah matang, tapi dia kan nggak bisa kembali lagi menjadi nasi atau menjadi beras kan? Kalau beras kan keras, kalau nasi kan matang. Lah, kalau sudah jadi nasi bisa berubah nggak jadi beras? Nggak bisa. Lah, itu juga namanya perubahan kimia karena dia tidak bisa kembali. Ini apa persamaan dan perbedaan ketika air mendidih menjadi uap dan ketika kayu dibakar menjadi abu? Nah, ini juga perubahan kimia. Nah, inilah jawabannya. Jadi yang pertama tadi, mengapa esnya tetap bisa mencair? Karena es mencair itu termasuk perubahan zat. Dari apa ke apa kalau mencair? Padat ke cair, betul, itulah mencair. Terus yang kedua, kertas yang dipotong kecil-kecil termasuk perubahan fisika. Kenapa? Karena yang berubah hanya ukurannya. Dari ukuran yang besar menjadi kecil. Oke. Yang kedua, kertas dibakar itu adalah perubahan kimia. Kenapa? Berubah bentuknya dari kertas menjadi abu. Betul. Nah, sedangkan yang ketiga tadi, nasi matang merupakan perubahan kimia. Karena dari beras kan berubah bentuknya. Jadi dari beras berubah jadi apa tadi? Nasi, betul. Itu adalah perubahan kimia. Karena mengalami reaksi yang saat dipanaskan dia berubah strukturnya. Yang kedua, air mendidih menjadi uap termasuk perubahan fisika. Kenapa air mendidih kok perubahan fisika? Kan air mendidih itu kan sebenarnya kalau kita tutup, itu kan ditutupnya panci itu kan ada air-airnya ya. Nah, sebenarnya itu uap itu adalah air yang mau keluar dari tempatnya itu tadi. Nah, tapi kalau kita tutup, uapnya kan tetap ada di dalam tutup panci, sehingga kan tetap sebenarnya dia tetap air gitu loh maksudnya. Terus nih, besi berkarat tadi mengalami perubahan oksidasi, itu adalah perubahan kimia, benar.
Nah, ini adalah aktivitas membukanya. Nah, coba dilihat. Ini ada kertas putih. Lalu kertas putih ini bisa menjadi pesawat, kertas, bisa menjadi kertas yang diremas-remas berbentuk lingkaran yang biasanya kita buat mainan kan bisa nih ya, buat lempar-lemparan. Nah, kalau dibuka, dia tetap menjadi kertas, cuma bentuknya aja yang lungset. Tapi strukturnya kan tetap berupa apa? Kertas. Nah, inilah yang dinamakan perubahan fisika. Oke. Nih, perubahan fisika. Jadi apa itu perubahan fisika? Nih, yang pertama, dia tidak menghasilkan materi baru. Lah, kan tidak merubah bentuknya. Kertas ya tetap kertas. Hanya merubah wujud dan bentuk saja. Struktur molekulnya tetap. Tidak ada perubahan materi penyusun. Jadi ini adalah ciri-ciri perubahan fisika yang pertama, tidak menghasilkan materi baru. Ciri-ciri kedua yaitu nih, mayoritas perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Nah, ciri-ciri kedua adalah bisa kembali ke bentuk semula. Kenapa kok bisa ya? Kayak tadi, kertas dilebarkan, apa mau dijadikan pesawat, setelah dirobek atau diputar balik-balik pun kan dia tetap bisa kembali menjadi kertas, kan gitu maksudnya. Sedangkan ini struktur molekul tetap, contohnya kayak air mendidih tadi. Nah, air, es dan uap air memiliki struktur molekul yang sama, yaitu H2O. H2O ini nama lain dari apa, Nana? Air, benar. Ada yang ngerti H itu apa? Hidrogen, benar. Kalau O, oksigen. Lah, H2O adalah air. Hanya fase zatnya saja yang berbeda. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari dulu. Perubahan dari ini. Cair ke gas adalah menguap. Gas ke padat adalah deposisi. Lalu padat ke cair adalah mencair. Ini sudah pasti kita bisa semuanya. Nah, jika didinginkan, ini adalah perubahan fase zat. Ini adalah perubahan fase zat yang ada di perubahan fisika. Nah, lalu sekarang kita mencari contoh perubahan fisika yang lainnya. Apa saja? Nih, banyak. Ada lilin yang meleleh. Lah, Bu, lilin kan kalau meleleh kan berubah. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu lilin tuh bentuknya kan padat. Kalau meleleh, dia padatannya hilang atau tidak? Enggak kan, cuman mengalir ke bawah kan, tapi kan bentuknya tetap ada. Yang hilang bukan bentuk padatan lilinnya, tapi apanya? Sumbu yang ada di tengahnya, yang ada apinya itu kan yang menghilang. Lah, kalau lilinnya, misal lilin gini ya, di atasnya kan ada sumbunya. Nanti kan lama kelamaan yang padat di sini itu kan mencair kan. Lah, tapi kan masih tetap bentuknya padatan itu tadi. Lah, sedangkan sumbunya hilang. Lah, jadi kalau lilin yang meleleh itu maksudnya mengapa perubahan fisika? Karena bentuknya yang padat tadi tetap tidak akan berubah. Yang hilang apanya? Cuman sumbunya saja gitu. Jadi kalau pada lilin padatannya itu tadi adalah perubahan fisika, sedangkan sumbunya adalah perubahan kimia, begitu. Terus yang kedua, perubahan dari kayu menjadi meja. Ya jelas ya, meja yang kamu tempatin ini adalah kan sebelumnya terbuat dari kayu kan, lalu dia diukir menjadi meja. Tapi kan sebenarnya dia tetap kayu kan, dia tidak berubah. Nah, beda hanya kalau mau dibuat kayu bakar. Lah, dia berubah jadi asap. Beda lagi ya. Terus menenun benang menjadi kain. Lah, sama kayak ini, bajumu. Bajumu terbuat dari apa, Rek? Kain. Oke. Selanjutnya, menjahit, melarutkan gula ke dalam air. Ya, sama kan gula kalau ditaruh di dalam air kan lama kelamaan dia bisa larut. Makanya kalau orang jualan es itu mesti gulanya nggak mungkin beli jualan es campur ya. Nggak mungkin sudah campur udah buahnya baru gulanya diaduk. Kan pasti gulanya sudah dilarutkan terlebih dahulu jadi air gula kan. Nah, itu karena tadi. Jadi biar lebih mudah melarutkannya gitu. Terus yang selanjutnya ini adalah melarutkan garam ke dalam air. Nah, bagi garam kan sangat halus ya. Dia kan malah semakin mudah lagi dilarutkan. Lalu ada bola lampu yang menjadi panas karena menyerap energi listrik dan membuat tepung dari beras. Makanya ada namanya tepung beras kan. Ini mudah juga.
Nah ini tadi kalau itu adalah contoh dalam bentuk kalimatnya. Ini adalah contoh gambarnya. Nih ada anak kecil yang sedang ngapain kira-kira ini? Menenun, betul. Menenun apa? Kain menjadi apa, Rek? Benang menjadi kain. Nah ini anak kecil aja sudah bisa menenun ya kan. Nah kalau ini gambar apa, Rek? Kertas yang dipotong-potong menjadi kecil. Jadi kalau di kantor-kantor barang kertas-kertas yang tidak dipakai itu ada alatnya khusus. Nah nanti kertasnya, Rek, cukup dimasukkan, nanti dia bisa menjadi potongan kertas kecil-kecil seperti ini. Karena apa kok dipotong dipisah atau dibuat menjadi kecil-kecil seperti ini? Karena kan namanya dokumen di sebuah perusahaan itu kan dokumennya penting-penting ya, sehingga biar kalau kita gitu mungkin di rumah buku tulis lama-kelamaan sama ibumu dilawakan gitu kan bisa diubah lagi lah. Kalau bukumu kan nggak ada yang ibaratnya tidak ada rahasia negara ya kan, tapi kalau kantor itu kan ada rahasia negaranya, sehingga tidak seenaknya bisa dilewakan saja, tapi dibentuk seperti inilah. Jadi mesin pemecah kertas namanya. Jadi dia bentuknya nanti bisa kecil-kecil seperti ini. Nggak usah kita potong-potong atau gunting-gunting tuh nggak. Jadi cukup dimasukkan, dia akan seperti ini lagi nanti. Terus selanjutnya ini tadi memotong kayu bisa menjadi apa? Meja. Selain meja apa lagi, Rek? Kursi. Terus lemari bisa juga, oke. Ini adalah kaca yang dipecahkan, sedangkan ini air gula dan air garam. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini adalah nanti kita akan mengerjakan soal LKPD secara berkelompok. Nanti kita diskusikan ya. Selanjutnya, ini adalah mengecek pemahaman kalian. Nah, menyublim adalah contoh perubahan fisika. Tahu menyublim itu apa? Ingat. Ya, apa menyublim, Dastan? Coba. Oke, bisa ada yang menyebutkan contohnya menyublim? Menyublim. Kapur barus. Oke, betul, pengharum lemari atau kapur barus kan ada di lemari, ada yang di kamar mandi, ya kan bentuknya bulat itu kan. Nanti kan dia lama-kelamaan dia kan dari padat berupa kapur barus menjadi gas. Jadi aromanya bisa wangi. Terus selanjutnya, dalam perubahan fisika terbentuk zat baru. Nah, nih, dalam perubahan fisika terbentuk zat baru. Betul atau salah? Salah. Lah, tadi kan kertas ya kan dibentuk pesawat. Nah, dia kan tidak merubah menjadi zat baru. Contoh perubahan fisika yang bisa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari kan sangat banyak sekali ya. Ya kayak tadi air mendidih, merubah dari beras menjadi nasi, itu kan bisa juga. Nah, selanjutnya kita mempelajari perubahan kimia. Nah, apa yang akan kamu pelajari sebelumnya tadi adalah sifat fisika dan perubahan fisika. Sekarang, apakah sifat fisik dan kimia suatu benda itu selalu tetap? Nah, sifat fisik itu ibaratnya, nah ini buku. Apakah sifat fisik suatu buku ini akan berubah menjadi, akan tetap buku ini kalau mengalami perubahan kimia? Kan tidak. Contohnya apa ya tadi, buku kalau dibakar dia menjadi apa, Rek? Abu, betul. Nah nih contohnya adalah sebuah lilin yang dinyalakan. Nah ini kan ya, Rek, kalau dari ininya yang saya tadi bilang, kalau perubahan fisika yang meleleh itu kan hanya padatan di sininya. Nah tapi kan dia bentuknya kalau setelah meleleh kan tetap padatan ya kan. Nah itu namanya perubahan fisika. Nah yang berubah apanya, Bu? Ya sumbu di tengahnya ini. Nah sumbu di tengahnya ini dari padat menjadi apa? Menjadi abu kan, warnanya kan lama-lama hitam, lama-lama kan hilang. Nah ini kan sumbu di dalamnya. Makanya terkadang kalau orang itu membuat lilin itu tidak hanya dari seperti ini aja. Mungkin pernah orang tuamu di rumah kalau mati lampu pakai kapas, ditaruh dilepek terus dikasih minyak, nanti kan kapasnya mungkin dimunculkan sedikit terus dihidupkan pakai korek api, udah jadi kapas yang terkena minyak. Itu kenapa kok pakai gitu, Bu? Karena lebih lama habisnya daripada kalau pakai sumbu seperti ini gitu. Itu adalah cara-cara yang lama. Nah ini perubahan apa saja yang kamu amati sebelum lilin dinyalakan dan sesudah lilin dimatikan? Ini adalah perubahan kimia lah. Kalau tadi ada perubahan ciri-ciri perubahan fisika, kalau sekarang ada ciri-ciri perubahan kimia. Apa ciri-cirinya perubahan kimia? Ya
Ini adalah video tentang zat dan perubahannya, biar kita lebih menyimak materi ini. Nih, perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi IPA kelas 7 kurikulum merdeka. Adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, materinya selesai. Jadi sekarang setelah materi PPT dan video selesai, kita membentuk kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya yang sudah dibentuk pada pertemuan yang sebelumnya. Silahkan. Nah, biar nggak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah membentuk kelompoknya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bukunya boleh ditutup dulu. Buku ditutup dulu, kita mau ice breaking biar ada tempat di tengah-tengahnya. Jadi, Bu Dewi sudah menyiapkan kue. Kalau yang kriuk-kriuk itu di kelas itu kan dia akan 1, 2, 3, 4, 5, taruh tengah ya, 6, 2, dan 7. Nah, sekarang cara main ice breakingnya bagaimana? Caranya adalah, jadi kalau clap itu adalah tepuk sekali aja, nggak usah tepuk berkali-kali ya kan. Clap, tepuk, berdiri aja, berdiri biar kalau ice breaking biar anak yang ngantuk. Belum, jangan diambil dulu. Oke, berdiri. Saya ulangi ya, kalau clap gimana? Tepuk sekali. Oke, clap, boom, pukul mejanya. Oke, biar ditompok-tompok bukunya boleh, yang penting bisa menepuk meja atau bukunya boleh. Jadi kalau boom, oke, boom, pukul meja, oke, boom, boom, oke. Kalau clap, clap, boom. Nah, kalau take kuenya yang ada di tengah-tengah, silakan diambil. Nah, oke, jangan direbut paksa nanti. Oke, silakan disimpan makanannya. Dah, disimpan. Sampai remek ya. Taruh, simpan. Dah, disimpan, boleh ditaruh di loker, nanti silakan dimakan. Terserah yang punya. Kalau yang punya yang menang mau dibagi boleh. Kalau enggak ya udah. Dah, ini LKPD-nya. Ini 2 lembar ya? Ya, 1 ya. Nih. Nah, bersama. Nah, sekarang saya ajari dulu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi LKPD itu adalah kepanjangan dari lembar kerja peserta didik. Di halaman 1 ini ada materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang perlu kalian kerjakan yang mana, Bu? Ada yang di halaman 2. Ada tabel, kamu suruh mengisi apa? Nih, pertama isi ciri-cirinya. Contoh ya, nomor 1. Perubahan fisika, apa ciri-cirinya? Taruh di kolom yang pertama. Terus di nomor 2, perbedaan fisika dan perubahan kimia apa? Taruh di nomor 2. Di nomor 3, contohnya perubahan fisika apa? Contoh perubahan kimia apa? Bu, ini masih ada sisa kolom ya. Kamu isi contoh perubahan kan boleh. Tadi kan perubahan sangat banyak sekali. Nah, kalian tuliskan di lembar kerja kalian masing-masing. Pertama, kerjakan dulu atau tulis dulu nama anggota
kelompoknya. Dah, silakan. Nah, silakan dikerjakan. Presentasinya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 LKPD ada di saya. Sekarang perwakilan dari laki-laki. Kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompok berapa? 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Udah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari yang perempuan, ada yang mau maju? Oke, silahkan kelompok 6 ya. Oke, kelompok 6. Sekian dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan kembali ke tempatnya kelompok 6. Terima kasih. Lembarnya mana? Oke, sudah. Jadi materi hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tadi kalau berdasarkan tujuannya, kita atau kalian sebagai peserta didik bisa mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Serta juga bisa mengidentifikasi apa saja perbedaan tadi. Kalau dari hasil LKPD tadi yang nomor 1 diisi tentang apa tadi yang coba yang laki-laki. Coba Hafiz, tadi ciri-cirinya masih ingat? Ingat apa? Kalau ciri-ciri perubahan apa? Fisika atau kimia dulu? Oke, ciri-ciri perubahan fisika apa yang Hafiz ingat? Dan telur. Oke, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Ada yang ditanyakan lagi? Udah bisa semua ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi saya ulangi lagi. Untuk materi hari ini, perubahan fisika dan perubahan kimia, kalian sudah bisa membuat atau membedakan apa saja ciri-cirinya. Lalu apa saja perbedaannya, dan apa saja contoh perubahan fisika dan contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Nah, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, dimasukkan ke tempatnya, buku IPA-nya ditutup. Nah, jadi materi hari ini telah selesai. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.